Untuk mitigasi di sini sebenarnya yang mitigasi yang kaitan bencana ya, yang cukup berat atau cukup besar yang kita tinjau adalah salah satunya banjir dan juga yang kedua gempa bumi. Nah, untuk banjir sendiri mitigasi yang kita lakukan secara desain kita udah memperhitungkan untuk banjir 200 tahunan. Jadi maksudnya banjir 200 tahunan itu banjir yang terjadi selama durasi 200 tahun. Tidak tiap tahun tapi tiap 200 tahun. Nah, ini cukup cukup curah hujan yang cukup besar tentunya ya. Tentunya kita nggak mau terjadi lah sebenarnya. Tapi untuk memitigasi banjir kita membuat stepping untuk masuk ke area entrance. Jadi tidak selevel dengan level tanah, tapi ada peninggian level entrance di situ. Kemudian yang kedua, di setiap entrance kita memprovide suatu flood barrier kita menyebutnya, atau semacam struktur untuk menahan tanggul atau membuat tanggul untuk antisipasi jika terjadinya banjir. Jadi sifat ini sifatnya emergency, tidak kita gunakan selalu gitu ya flood barrier ini. Namun jika memang level air sudah melebihi level bangunan entrance, maka ini tentunya kita pasang. Ini salah satu mitigasi dalam desain yang kita terapkan. Kemudian untuk desain gempa sendiri, ini kita mengikuti SNI ya. Karena yang saya tahu SNI itu berubah revisi-revisinya, koefisien untuk beban gempanya semakin tinggi, sehingga kita menggunakan SNI yang terakhir untuk beban gempa, sehingga seluruh desain stasiun maupun tunnel ini sudah mempertimbangkan beban gempa yang sangat klimaks lah katakan, yang potensinya terjadi di Indonesia khususnya di Jakarta. Terakhir Pak, tadi soal POD sejauh ini sudah pembagian sudah dapat temuan apa ya Pak? Kalau dari awal untuk temuan heritage kita pertama ketemu yang major ya, kita ketemu rel tram. Jadi di sini cukup panjang ya rel tram ini pada saat tahun 2022-2023. Jadi kita memindahkan rel tram ini ke tempat lokasi yang lebih aman. Dan treatmentnya pun treatment yang telah diatur oleh para ahli arkeolog. Sehingga membongkarnya pun sangat hati-hati karena ini bagian dari objek yang diduga cagar budaya. Sehingga treatmentnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi heritage itu di sebelah kita di kanal itu ada suatu kayu penahan tanah yang ratusan tahun ya, yang sudah dibangun dari awal, sehingga kita melestarikan kayu tersebut. Jadi kita nggak membongkar kayu, nggak merusak, tapi kita mengangkat satu persatu untuk kayu tersebut. Jadi itu salah satu temuan yang kami temukan ya, yang sifatnya besar gitu selama kita membangun stasiun MRT di CP2. Yang kelas sama soal anggaran ini untuk fase 2 ini anggaran yang dialokasikan berapa dan sejauh ini sudah dipakai berapa? Wah, kalau itu saya harus cek detail mas ya untuk anggaran. Cuma yang jelas kalau anggaran kita kan loan dari JK ya, dari Jepang untuk anggaran. Alokasi nilai proyek 202 ini 8,2 triliun di luar pajak. Jadi itu kontrak kita dengan kontraktor. Untuk 202 aja ya? Iya.